season kemarin. Tapi Dewa menurut aku punya potensial lebih kuat. Dan bahkan sekarang harusnya mereka bermain dengan Nothing Tools. Dan ingat, Nothing Tools itu bermain tanpa pressure, main seperti biasa. Dan aku yakin ada potensial-potensial yang akan keluar. Bisa dikembangin ya. Tapi draft dari game kita yang pertama sudah dimulai. Dewa United first pick, EVOS second pick. Harit masih menjadi pilihan ya. Sekarang rata-rata second pasti bandnya ke Harit. Pasti sih, Harit, Matilda, itu kalau dilepasin pasti di first pick juga sama anak-anak Dewa. Dan akan menambah bagaimana kegalakan di early game. Agar mereka lebih bisa nabrak untuk area jungle yang nantinya bakal dihuni oleh Anavel. Wah, tapi yang menarik gue pengen bahas soal chip sebenarnya sih, Bek. Chip ini menurutku memang ganking power kuat banget, strong. Ya. Tapi kayak setiap kali chip di pick, gue ngelihat maksimalnya tuh kayak kurang deh. Mungkin karena lagi dan lagi ya, region cap. Ada beberapa region yang emang bisa maksimalin chip. Ada beberapa region yang kayak contohnya Indonesia, Philippines, itu aku lihat chipnya nggak begitu powerful dan win rate-nya pun sangat-sangat minim. Iya kan, Jadi dari nggak- datanya juga iya, kelihatan. Dari data juga kelihatan. Karena memang chip ini kan tipikal hero yang kalau misalkan udah berlima team fight-nya, dia nggak bakal bisa ngeluarin ultimate lagi. Udah nggak perlu ultimate lagi. Sehingga hal tersebut yang mungkin kayak mengurangi power dari chipnya itu sendiri. Jadi chip harus bermain di area jungle dan rata-rata tim-tim MPL Indonesia kalau misalkan ngelihat lawannya ada chip, mereka nggak bakal mau bergerak di area jungle sendirian karena mereka tahu bakal ada shortcut di sana. Iya, jadi harus dependent banget sama ganking ya. Stylenya harus ke ganking banget. Jujur kalau ngomongin chip ya, karena chip itu butuh sosok satu player yang punya makro yang sangat luar biasa. Oke, tapi kita juga nggak sekali loh ngelihat chip ini dipakai sama veteran-veteran. Ya betul, itu setuju. Tapi menurut aku chip ini butuh makro yang sebenarnya dia bukan hanya bisa dipakai oleh sosok roamer punya makro banyak, tapi juga punya suara besar di dalam in-game leadernya. Berarti Kenapa? next level ya. Ya karena komen yang dibutuhkan ini dalam sepersekian detik itu menentukan kemenangan tim fight mereka loh. Iya. Tapi- Pemilihan ini ya, pemilihan mungkin decision yang penting. Contohnya Portalnya, kayak apa, portal, atau shortcutnya. Y-walknya, jangan-jangan Iya. dia harus concern akan hal tersebut. Kalau dia bisa mainin pressure-nya, menurut gua itu adalah memang hero yang kuat. Kita tidak bisa pungkiri. Cuma problemnya kenapa ada region gap yang dibilang oleh Profesor KB. Sulitnya untuk menemukan gap itu. Iya. Karena ini hero makro. Benar. Ya harus berani ngambil keputusan ya. Tapi ada komen juga nih dari Strategy. Wah ini nggak apa-apa orang bilang kita all about brands. Pada intinya kita tetap main as a team. Player kita semua kuat. Ya, aku setuju banget. Bahkan kayaknya agak sedikit nostalgia nggak sih ngelihat Carmilla dan juga Cloud kemarin? Dan bahkan Karena itu pernah dibawakan waktu Dreams dan juga Brands ada di Bigetron Alpha. aku setuju sekali dengan komentar G untuk kali ini. Kenapa? Karena kalau sebelum-sebelumnya aku kurang setuju. Sebelum-sebelumnya semua mereka memang udah poros utamanya Brands. Tapi aku benar-benar melihat ketika game ketiga kemarin, itu mereka bermain as a team. Benar-benar as a team, benar-benar kayak mereka membuktikan kalau individual mereka itu sangat-sangat kuat. Stretch G evac. Kita tidak bisa pungkiri, pressure Anavel walaupun bilang geter dikit. Ya kan? Jadi kan jujur. main core-nya ada di Dia tremor dikit, Anavel. tapi masalahnya tidak bisa dipungkiri. Yang dia lawan adalah sosok yang pernah memberikan piala ke dalam Senior. dan senior di kubu dari EVOS. Ada respect dan juga ada sebuah mungkin ya lagi dan lagi ya. Pengalaman baru bagi Anavel yang sangat-sangat fresh dialami oleh dirinya sendiri. Tapi balik lagi ke draft ada Minotaur dan Valentina. Hero yang cukup safe untuk Drian dan juga Case. Triangle dari Dewa sangat kuat sekali di 3 pick awal. Dewa back to basic deh. Udah nggak main cheese strat lagi kayaknya. Iya. Dengan power hero yang kita tahu Minotaur Drian juga beberapa kali sempat mendapatkan perhatian di awal-awal mulainya season 13. Itu beberapa kali di-ban bahkan sama lawannya dan Valentina Case. Ya salah satu hero powernya. Sementara ada Fredrin juga. Nah kenapa gue Fredrin. sebenarnya kalau Gary ya, gue lebih ke Akai sih. Iya. Kayak Akainya powerful banget dan kita tahu sendiri bahwa Akai inilah yang membawa dia mendapatkan banyak sekali title. Salah satunya adalah waktu dia di MBL juga. Yang paling menarik adalah kalau misalkan sekarang kita ngomongin Barats nih. Salah satu hero yang memang sangat-sangat powerful kalau seandainya ada Matilda atau hero-hero healer lainnya. Tapi dengan line up seperti ini, seolah-olah kayak EVOS Glory ini bisa membawakan Baratsnya di XP lane. Apalagi Arlotnya masih fleksibel. Benar. Masih banyak banget kemungkinannya juga. Apalagi setelah kemarin ya. Setelah muncul kemarin. Carmilla lah, ada Link juga. Ini memperluas lagi potensi dari Baratsnya ada di XP lane. Ya, kalau ngomongin tim biru yang baru ngeluarin Cheese Fighter mid lane itu baru Rebellion. Betul. EVOS terakhir kali ngeluarin fighter mid lane adalah Ruby dan itu bersama dengan Ixia juga pada saat itu satu-satunya. Tapi
menurutku kalau kita ngomongin soal Ruby mid lane sekarang, ketika berhadapan sama Fredrin, nggak begitu efisien. Kecuali kalau lawannya mungkin assassin jungler. Ya karena waktu itu pun dipakai buat lawan Fanny kalau nggak salah. Exactly. Cari stoppernya juga, tapi Alpha nih mendapat perhatian lebih ternyata. Karena kita tahu Anavel is online. Ya, Anavel is online. Tapi Anavel is kalau online. misalnya kondisi seperti ini 3 pick di awal, kita ngomongin 3 pick di awal ya. Possibility untuk Barat akan ada di arah jungle. Karena dia harus ada 60% di area jungler, kenapa? Terlalu banyak sisi. Ya. Dia butuh the power of retribution. Kalau memang semua itu dia coba hilangkan dan mereka coba tukar dengan mode assassin, ini cukup berbahaya menurut gua. Tapi kalau diperluas lagi nih Ji misalnya ya, anggaplah Baratnya ini di XP. Yes. Jungle-nya ke arah mana Be? Jungle-nya kalau misalnya dia mau assassin, boleh. Tapi kalau mau tank, menurut gua lebih ke arah Akai. Tapi karena ini pick ketiga ya menurutku ya, ini akan menjadi misteri di pick keempatnya terlebih dahulu. Kalau pick keempatnya menuju ke Cloud Kun, dan ternyata nanti anak-anak Dewa memperluas area of effect-nya, bukan pick yang buruk loh kalau EVOS Glory bawain Digi di sini. Oh, oke. Barats Digi, ya kayak yang tadi aku bilang kan, Barats powerful. Kalau sama support, Matildanya di ban, Flory-nya di ban, bahkan ada Angela yang di ban. Dan bahkan Digi, dan aku setuju kenapa Digi, Karena Baras, Dominator. detonanya nggak harus untuk power retribution. Detonanya benar-benar untuk team fight. Untuk perang. Karena apa? Karena Diginya akan memastikan Anavel masuk dengan lancar untuk retribution. Ya apalagi ada pasif big guy kan, yang dimana dia akan makin lebih tinggi lagi efek resilience, pengurangan terhadap efek terrify, crowd control dan segala macamnya. Tapi Ben Exborg juga termasuk Respect is the key. Ben yang menuju ke Fluffy juga. Tapi lagi dan lagi ya, ini Arlotnya masih fleksibel banget, bahkan bisa dibawakan sama Fluffy juga. Makanya target bandnya udah mulai kelihatan dari 2 hero di fase yang kedua. Untuk Dewa sendiri ini the real target band, entah Baratnya mau ditaruh dimanapun, yang penting dia akan tutup 2 hero yang memang jadi pegangan juga untuk EVOS. Tapi untuk Moskov dan juga Yuzong nih Be. Ya. Yuzong kayaknya pertanda kalau di sini Cloud Kun ingin membawakan hero-hero yang agak sedikit late pick dan sesuai dengan yang tadi ada di Key to Victory untuk bagaimana bisa memenangkan match up melawan Valentina juga bagi Case. Karena Cloud Kun di sini kalau misalkan ngebawain hero-hero yang seperti Vexana menurutku cukup oke. Karena kita juga barusan mendengar suara Vexana. Tapi kalau Faramis jatuhnya kayak ngasih utility tambahan ke Dewa. Itu bakal rugi banget kalau di sini sebenarnya Faramisnya di pick sama Cloud Kun. Tapi ketika ngelihat Vexana ya, entah kenapa gue ngeliat Arlotnya di roam sih okenya. Iya itu oke banget soalnya. Iya. Kita udah Perasaan sering gimana? banget ngelihat Arlot sama Vexana Romit combo. Enak itu. Jalan banget soalnya. Clear-nya bisa cepat juga. Abis itu mereka mainkan EXP yang punya heavy CC. Teris lah. Teris lah oke. Teris lah oke. Manuvernya bagus. Tapi kita lihat lancar. Untuk mengetik. Oh tapi kalau untuk sampai saat ini Terisla kita langsung anulir. Kenapa? Dia ada Cloud di sana. Ini akan cukup mengganggu Fluffy untuk bisa melakukan zoning out. Dan bahkan kalau misalnya mereka berani ya. Kalau mereka berani Profesor KB, aku lebih suka di sini Khalid. Khalid. Gimana Iya. dengan Pakito? Pakito sih kalau aku mikirnya. Kalau Pakito boleh. Kalau Pakito boleh. Tapi kalau ngomongin Pakito gimana caranya dia di laning phase-nya cukup bermain santai, sabar sampai menemukan powernya. Atau enggak edit sekalian, kenapa edit? One by one situation nanti edit dengan Cloud atau mungkin Cloud power dengan Win of Nature-nya, ini masih ada edit. Dan ingat, miscalculate itu pernah dilakukan oleh Kabuki. Nah, tapi masalahnya kayaknya terlalu banyak magic sih di sini. Dan mereka lebih memilih Franco, hero power dari Dreams. Wow, pick off ya. Untuk mendinai bagaimana Minotaur dengan Minion Fury-nya. Berarti kita akan melihat Fluffy di sini dengan Arlot. Oke, cukup menarik. Menggunakan Franco untuk cancellation dari Minion Fury, tapi gak bikin Cloud-nya bebas Kabe. Iya. Ini masalah utamanya dari Cloud ketika dia memasuki late game. Kayak memaksa juga untuk Brands secepat mungkin build ke arah Win of Nature. Ya, Karena kalau betul. nggak ada Win of Nature, dia pasti bakal kesulitan banget terkena Blazing Duet. Wah, benar ya. Sangat akan kesulitan karena pressure yang sangat berat akan mereka hadapi. Iya. Tapi ini adalah game pembukaan ya. Masih di game yang pertama juga. Ingat, semua tim punya kesempatan untuk lolos playoff. Jadi ini bakal jadi match yang seru. Pastikan kalian yang menjadi saksi. Mampukah EVOS Glory mempertahankan posisi mereka atau bahkan Dewa United yang akan makin terpendam ke bottom klasemen? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Mari menuju ke hutan Land of Dawn. Kembali dengan tank jungle-nya Barat berhadapan dengan Fredrin. Power dari Retribution. Kalau last hit sih masih dipegang Fredrin harusnya. Setuju. Tapi immune-nya ini loh ganggu banget. Iya, apalagi kalau misalkan timingnya tepat ya. Detonators welcome menuju ke Gary ketika memang Gary-nya sedang ngumpulin stack.
Dan itu bakal menjadi free retribution untuk Anavel. Karena ketika kita ada di dalam tubuh dari Barats, ditelan bulat-bulat oleh Barats, kita nggak bakal bisa menggunakan retribution. Oke, konsep dari kedua marksman-nya ini sama-sama asuransi late game. Tapi jujur ya memang kalau late game akan diunggulin sama Nathan sih dari WoW. Oh my god, matching mania mantap. Dreams tiba-tiba mengagetkan seluruh MPL Arena dari arah rumput. Jantung lumayan -1 untuk Super Awat Supriyadi. Makanya ngebait Purify juga, tapi dari emblem nih Be, udah mulai dengan emblem supportnya. Ya, pull yourself together dan tidak melupakan Case. Flicker. Mancing mania mantap untuk kedua kalinya Dreams memang tidak bisa dipungkiri dari dia berkarir di MPL Indonesia. Memang untuk Iron Hook-nya punya power percentage yang tinggi. Bahkan presentasinya bisa terus meningkat. Untuk sekarang 2 dari 2 hook sudah connecting semuanya ke anak-anak dewa. Masih 100%. Dan dua-duanya berhasil mancing spell, itu yang paling penting. Iya, Flicker, Purify, terpicu semuanya ketika nanti ada di setup turtle. Yang rugi sih Case banget sih Prof. Iya pasti, karena dia bakal bisa digangguin sama Dreams nanti ketika di level yang keempat. Apalagi dia bawa pull yourself together. Jadi flickernya bakal bisa lebih sering di spam. Ketika mereka semua tahu Super Awat Supriyadi tidak memiliki Purify Gaming, mereka melakukan gacha di arah bottom lane. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit gambling yang dimana pergerakan terhadap Super Awat ini kalau dia tumbang, dia bisa dapetin ke arah turtle, dia akan dapetin banyak banget. 2 bahkan bisa turtle, bisa ke arah gold lane-nya. Cuma dengan kondisi sampai saat ini, kita melihat persentase untuk mendapatkan turtle masih berada di arah pasukan anak dewa. Mencoba dilahap begitu saja, berhasil mendapatkan dan bahkan Vexan dengan item naga yang melakukan semua netralisasi. Meskipun begitu, mereka mengakui first blood berada di tangan dari tim dewa. Kehilangan the power of retribution, tapi Gary akan menjadi sosok selanjutnya. Meskipun begitu, Cloud Kun berhasil mencoba melakukan sedikit cancellation terhadap turtle. Tapi membuat dewa tidak kenal kendor. Oke, 2 ditukar 2, namun turtle kembali di setup lagi. Vision sudah diberikan, tapi kayaknya masih bisa diambil. Oh, masih bisa diambil. Karena kita bakal melihat kali ini United Esports, so back to the lane of down. Oke, mungkin kalau dari Xpilan power clear-nya nih yang harus diperhatikan juga. Ya balik lagi lapu-lapu dengan skill area yang lebih enak untuk melakukan clear terhadap wave. Ini bakal lebih cepat juga untuk melakukan team fight. Apalagi turtle masih di atas nih. Land of Down kita kembali dan dengan keadaan gold yang tidak begitu jauh berbeda banyak. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Brans, karena mungkin di sini posisinya juga dia sudah mendapatkan Vader of Heaven. Jadi ada tambahan lagi untuk power spike farming dengan perbedaan gap 1 level. Ya thanks to turtle tadi ya tentunya membuat dewa sedikit lebih unggul secara level. Oke, tapi lihat hanya 2 suara kali ini yang berada di tangan dari dewa. Sedikit gelap nampaknya untuk para pasukan dewa untuk bisa mendapatkan kemenangan ini. Karena memang dari historical EVOS benar-benar sangat menggigit. Apalagi kemarin kita melihat pertunjukan permainan yang sangat kuat dari EVOS. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Rata-rata pun 2-1 tadi kan. Ya, betul sekali. Dan bahkan memang ini yang dibutuhkan oleh para pasukan Dewa United, anak dewa. Mereka harus mendukung dengan penuh karena di saat di bawah, siapa lagi kalau bukan fans mereka? Iya. Yang penting didukung lah ya apapun kondisinya. Regroup yang cukup cepat. Dewa United mereka stick up 5 dan itu cepat banget loh. Iya, benar banget. Setuju banget karena ini mereka ingin melakukan buying time supaya Super Awat Supriyadi memiliki space untuk farming. Mungkin kalau tidak menuju ke arah Brans, tapi setidaknya frontliner dari para pasukan EVOS bisa dirontokkan sedikit. Nampaknya kita melihat sebuah pergerakan dari para pasukan anak dewa untuk bisa mendapatkan tartar depan sana. Wafi, damage yang harus mulai dikalkulasi dari Wafi bisa dikeluarkan ditelan oleh sosok seorang Anavel tenaga dan Dixon. Gak bisa berbuat banyak, Minan Fury berhasil mendapatkan double stun tapi Anavel the power of retribution gagal. Gary dengan sangat tenang dan bahkan berhasil mendapatkan sosok Anavel kah. One last hit, Anavel nampaknya kali ini berhasil selamat. Body block by Cloud Kun, save the day for this time. Iya, tapi harus merelakan turtle-nya juga karena membagi resource tadi nampaknya dari EVOS. Iya, dan permainan dengan formasi 3-2, EVOS mengambil resiko karena memang Dreams di sini posisinya hanya untuk membuka vision untuk Brans. Dan permainan conceal play dengan gocekan yang cukup menarik dari Dreams. Ya, nampaknya tapi kali ini Dreams tidak memiliki sebuah flicker tapi Brans harus melakukan coverisasi di arah bottom lane. Mencoba untuk menyelamatkan Dreams, Iron Hook for nothing. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk para pasukan EVOS. Mereka harus merelakan setidaknya pulang dengan selamat udah the best thing yang bisa mereka dapatkan. Iya, mungkin kalau konsep di awal ini inisiasinya Dewa lebih pasti ya daripada inisiasinya EVOS. Ya, thanks to Minion Fury juga dari Drian.
yang selalu membuat bagaimana team fight ini selalu timbulkan bagi anak-anak Dewa. Dan kalau kita melihat dari urutan pertandingan tadi ya, yang dimana kalau kita ngomongin soal early game, memang masih ada Minotaur, tapi untuk team fight yang nanti akan dijalankan kembali dari EVOS Glory, mereka harus lebih memperkuat lini dari setup turtle-nya. Karena 3 kali loh turtle-nya di bagian top lane, dan Brans masih belum mau melakukan rotasi menuju ke bagian top lane, karena memang pattern farm terbaiknya ada di bawah. Gak ada babysit untuk Brans. Iya. Gak ada babysit untuk Brans. Jadi Dreams harus milih nih, mau main 3-2 atau 4-1. Karena kalau misalkan main 3-2 ya resikonya mereka harus melepaskan turtle ini. Keputusan yang sangat baik, bahkan Kerry gak berhasil didapatkan gold buff di bottom lane. Tapi dengan adanya kondisi rotasi yang terjadi, oh my god, ini harus ada satu hal yang mereka mengerti loh. 5 orang rotasi karena Dixon tadi terlihat oleh Cloud9. Iya. Itu fatal banget ketika Turtle berada di atas. Iya, Itu iya. fatal. Jadi mereka bisa set up kalau mereka mau ya dengan vision yang mereka miliki. Tapi lihat Dreams. Ketika Dreams ditangkap all-in dan bahkan masih selamat. Super Awat gagal dengan Battle Mirror Rematch yang menyelamatkan 1 point kill. Kerugian short skill yang cukup banyak kali ini. Rotasinya terlihat dengan sangat jelas. Meskipun begitu mereka berhasil mendapatkan 1 turret di arah bottom lane. Oke. 5-man move nih Lim, kelihatan banget Five gimana man move caranya mereka untuk nutupin dengan Minotaur. Makanya kan setupnya juga langsung cepet banget loh. Regroupnya juga lihat sudah hadir 5 member dari Dewa. Oke, tapi di depan sana Kiri mencoba untuk menangkap seorang Anafel. Iron Hook masih mana masa tapi ternyata tertelan. Blessing from Super Out Supriyadi. Meanwhile Brans is coming. King Brans memberikan damage yang sangat besar. Tapi nampaknya di sana Perfector tetap di tangan para pasukan anak Dewa. Tidak bisa dibendung karena Anafel nggak punya jalan untuk masuk. Hampir saja tertarik tadi dan sepertinya ada sedikit miskomunikasi di mana skill besarnya bertabrakan. Iya, dan ditambah lagi tadi kalau kita melihat ya Anavel yang benar-benar berada dalam keadaan terkena pressure, terlalu banyak resource yang masuk dari anak-anak Dewa dan membuat EVOS Glory kayak harus kehilangan momentum. Mancing mania mantap! Tempatkan Gary! Masih ada the power of dibalikin. retribution menyelamatkan dirinya. Gary! One last set, Gary still survive! Wow. Luar biasa permainan dari anak Dewa. Mancing mania yang tidak di all in dan sebenarnya mereka tidak memiliki damage yang cukup. 1 tetes darah lagi tadi thanks to Emblem Support Emblem Support, Apresa Surat itu udah lengkap banget untuk mengcover HP yang begitu banyak dari Fredrin. Tapi balik lagi nih, dengan keuntungan 1.500 gold, anak Dewa yang sudah mendapatkan Perfect Turtle harus terus memberikan pressure sebelum nantinya Dreams yang malah aktif dengan permainan pick off-nya. Ya. Karena kalau misalkan anak Dewa nggak berlima keadaannya, mereka bakal kemakan semuanya oleh Fluffy dan juga Dreams. Mungkin buat penonton di rumah yang cukup mengerikan, nama yang cukup horor adalah Brans di sini. Brans Tapi sebenarnya yang paling horor adalah Dreams. Dreams yang paling menakutkan. Di rumput semakin Franco tidak terlihat di lane, semakin Franco tidak terdeteksi pergerakannya, itu adalah Franco yang paling seram. Itu dia pressure-nya Franco itu memang ketika dia lagi nggak muncul. Itu bakal bikin was-was semuanya bahkan di semua lane juga. Tapi lihat inner turret Mau tidak mau Super Awat, Lim harus mengeluarkan split push ya karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan kalau di arah metode late game dia nggak punya power of split push. Jatuhnya kayak ngegelapin mapnya EVOS Glory juga gak sih? Kayak mereka dapetin top turret agar nantinya bisa berjalan dengan formasi 3-2. Sekarang kayak malah Dewa yang bermain dengan 3-2 loh. Posisinya malah mereka bisa memberikan pressure di lane jauhnya. Apalagi Wattnya udah punya 3 item, komplit banget ditambah dengan Corrosion Sight. Tinggal gimana caranya nanti dia ngedeny magic damage-nya dengan Rose Gold kah, dengan Athena Shield kah? Karena kayaknya next item bakal menuju ke Malefic Roar. Permainan front to back akan bisa dijalankan. Balik lagi untuk sampai saat ini. Memang mereka berhasil mendapatkan Perfect Turtle tapi Anavel tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan Eternal Guard. Bakal ditutup begitu aja oleh sosok seorang Case dan membuat Anavel jauh dari Lord. Mendapatkan Lord tanpa ada hambatan dan final slash from Fluffy. Mencoba untuk memaksa team fight. Overextend. Grian. The double stun telah didapatkan Fluffy. Terkena blasting right from Super Out Supriyadi. Berhasil dengan matching man yang mantap. Purify Gaming Cyberday dan Anavel ter-take down. Membuat EVOS kehilangan 2 player di saat Lord bergerak menuju ke arah top lane. Kerugian berganda kali ini sang macan putih sepertinya agak sedikit ragu. Inisiasi yang dimulai dari Fluffy gak bisa maksimal. Iya, Flicker final slash di saat teman-teman anak Dewa mendapatkan Lord yang cukup penting. Objektifnya jadi bertambah dan kali ini keuntungan dari 1.500 meningkat ke 2.600. Bahkan kalau dari segi item sudah ada Legend Sword
Ini akan membuat Watt makin mendekati Malefic Roar dan tentunya akan membuat Anavel makin lebih bonyok lagi ketika ditembak bersama dengan Dexter. Tadi sebenarnya perhitungan dari Fluffy adalah mereka mungkin mendapatkan Lord, tapi kalau ada Final Slash kita dapetin banyak hal. Tapi Carry dengan adanya Appress Sword yang tidak memiliki banyak darah abu-abu di sana, tidak memberikan pressure terhadap Brans. Masih coba untuk bertahan, tapi ini dia the power of Nathan. High ground defender yang sangat kuat, ditambah lagi mereka juga memiliki Vexana. Itu dia clear dari Lord. Kalau Nathan ya apalagi udah full item ya. Wah itu bakal cepet banget. Itu sampai Lord Evolve pun bakal cepet. Oh cepet. Cepet banget. Sampai nanti Lord ke-9 juga cepet. Masih cepet ya? Masih cepet. Bener. Ya. Tapi ngomongin Lord ke-9, ngomongin juga placement nih. Dewa seolah dapat buff tambahan ketika mereka benar-benar seolah main nothing tulus nih. Nothing tulus. Main lepas. Iya kan? Dan itu yang mungkin dibutuhkan ketika kita ngomongin soal minggu-minggu akhir. Ngomongin player gold by UBS Gold juga, Watt masih memimpin. Disusul oleh Brans karena memang Brans posisinya di sini dalam keadaan loose condition. Dengan perbedaan gold 3.700 dari timnya. Tapi Brans masih bisa keep up dengan 3 item. Dan dia langsung menuju ke Holy Crystal harusnya selanjutnya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, kita berbicara dari awal tadi. Dan bahkan MPL Indonesia season 13 adalah mimpi buruk bagi player-player yang ada di dalamnya. Karena terlalu keras, dari mulai klasmen, dari mulai seluruh tim, gak ada yang bisa terbaca. Benar-benar mimpi buruk untuk seluruh player yang berada di peringkat 3 ke bawah. Dan banyak banget faktornya untuk kita melihat bagaimana klasmen ini yang silih berganti dari musim ke musim, dari minggu ke minggu. Kayaknya ini yang benar-benar paling kompetitif. Paling mimpi buruk. Iya, ya kelihatan Mengerikan. ya. Ya itu karena semua tim punya kesempatan bang. Semua punya kesempatan, semua tim sangat kuat. Bahkan kita tidak pungkiri, EVOS 2 kali nyicipin zona merah. Iya. Kita ngomongin yang sedang bermain saat ini. Mereka nyicipin zona merah, bahkan Dewa sempat berada di atas. Itu dia, makanya apakah memang ini saatnya dengan Dewa yang draft back to basic lagi. Dia kembali dengan full hero yang menjadi powernya mereka. Mungkin bisa aja memang ini adalah jawaban dari ya segala yang dilakukan Dewa selama ini. Oke, bermain dengan stack. Karena ini adalah satu-satunya hal yang bisa dimanfaatkan dari Anavel. Dengan pasif dari big guy-nya. Karena memang minionnya di freeze. Jadi kalau seandainya Anavel berdiam diri di dalam base dari EVOS Glory. Dia bakal menjadi dinosaurus yang kecil sekali. Dina kecil. Dia bakal kehilangan stacknya. B, kalau misalnya Barat gede kayak gimana B? Detona. Salah. Kayak gimana? Barat. Wah kayak gitu. Kalau Barat kecil, Barat. Oh. Jadi maksud suaranya yang kecil ya, Suaranya boleh. yang Tapi kecil Lordnya nggak kecil sih ini bang. Oke, langsung dimakan begitu saja Dixon dengan Prefectors kembali lagi menjadi sebuah tulang punggung keluarga. Free Turtle dan no free juga Lord 2 kali secara berturut-turut membuat Anavel bahkan gak punya jalan untuk masuk. Cuma ada satu jalan menuju ke arah base dengan kematiannya. Turtle free, Lord free 2 kali. EVOS Glory gak punya jalan untuk masuk dan mungkin jawaban atas ini adalah Digi seperti yang Profesor KB bilang. Perfect objektif Dewa United dengan bermodalkan sisi area yang besar. Mereka bisa secure bahkan sampai di Lord yang kedua. Ya, ngomongin Lord yang kedua sebenarnya lagi dan lagi masih ada Nathan dari Brans. Dia sangat-sangat mampu untuk menahan gempuran dari Lord walaupun ada 3 push dari 3 lane yang berbeda. Let's see defense seperti apa yang ingin dimanfaatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Oke, Brans, the power of high ground defensive, retribution, Entropy menuju ke arah belakang Lord dengan sangat sigap. Astaga. Dan bahkan darah dari turret belum tersentuh sama sekali. Thanks to King Brans, EVOS Glory masih punya nafas yang sangat panjang. Dia cukup berani sih tadi ngepok dari arah depan. Ya dia taruh di belakang dari bayangannya masih cukup aman. Ya, kalau menurut gue itu kesempatan yang mereka harus lakukan karena di sini dari para pasukan tim Dewa mereka nggak punya Kaja, mereka nggak punya Surprise, mereka nggak punya Franco. Iya, yang mereka punya adalah Watt dengan full item, Be. Sedangkan Brans masih 1 item lagi menuju Wind of Nature nampaknya. Iya, penutupnya adalah Rose Gold Meteor ya. Yang membuat nantinya Watt memiliki magic reduction sedikit, magic defense sedikit. Agar damage dari Brans juga tidak bisa masuk seutuhnya. Tapi kalau kita lihat dari Brans juga kayaknya dia akan menuju ke Wind of Nature. Karena tadi sempat ada Vampire Melee yang menjadi salah satu item lifesteal. Walaupun mungkin efeknya kecil tapi setidaknya akan membantu bagaimana Nathan untuk bertahan hidup dengan basic attack-nya. Balik lagi ke permainan dari EVOS Glory. Mereka bawa Franco. Sangat wajar sekali kalau seandainya Dewa selalu berjalan berbarengan. Karena nggak mau ada yang kena pick off dari Iron Hook ini. Oke, bakal coba ditarik begitu saja. Retribution telah dikeluarkan dan mungkin yang harus kita hadapi adalah satu hal. Aku malah melihat chance untuk kemenangan EVOS lebih tinggi saat ini. Karena kita sudah memasuki waktu mid to the late game, waktu Indonesia bagian Barat.
Iya, sebenarnya karena memang Nathan ini yang mampu menahan terus-terusan dari wave-nya yang akhirnya membuat mereka tuh bisa catch up gitu loh dari segi gold. Ya, dan ngomongin momentum, ya ada Franco dari tadi. Kalau kita ngomongin pick off dan team fight berkelanjutan, ketika ada Bloodhound, siapapun bisa di meltdown oleh Nathan. Dan Dreams sama Brans kayak harus saling jalan berbarengan, biar mereka bisa saling follow up juga. Karena kalau dari segi item, ya ini dia, Watt udah full secara sepenuhnya. Tapi cuma beda gap 200 gold aja, dan Nathan dari Brans. Dari tadi mendapatkan farm yang cukup efisien karena dia ngelakuin clearnya sendirian. Yang lainnya benar-benar hanya ngebukain map untuk Brans. Walaupun di sini Watt udah full item dibanding Brans, tapi sorry to say, Brans ini lebih power dibandingkan Cloud-nya. Kalau udah selesai Win of Nature. Yes, jadi ini yang sangat dibutuhkan dan bahkan kalaupun ini Win of Nature belum dimiliki Brans, dengan kondisi seperti ini bermain dengan front to back dan Awat tidak bermain ke arah backline, itu nggak bisa dipungkiri. EVOS memiliki percentage win team fight-nya berada di atas 50%. Iya ya, masih ngandelin mistake juga sih sebenarnya kalau ngomongin winning condition dari EVOS. Lord ini di kontes atau enggak, Be? Kayaknya kalau misalkan di kontes, Gue sih kontes ya. gak boleh buru-buru aja sih. Karena lagi dan lagi mereka harus buka team fight duluan. Oke, Kes, Maximania mata tercancel begitu saja menuju ke arah belakang. Lihat, Dibalikin. langsung membalikan kembali kanan dan bahkan Fluffy. Pada selesai satu orang Blasi dan from Seperawat Supriyadi. Berhasil ditelan, dimakan bulat-bulat. Oke. Tapi di arah belakang, dengan adanya Dixon Brand. Hilang, looking for wipeout. Dreams menuju ke arah belakang, membuat para pasukan dari tim EVOS mereka tidak ada lagi high ground defender. Tidak ada lagi kali ini pasif untuk Pesturi di arah tengah. Base-nya pecah. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka masih terlalu lama untuk bisa membalikan kembali keadaan. Gary menangkap karena Cloud9. Oh, no. Dan selesai semua. Ini bencana. EVOS Glory di game pertama terkena wipeout dan anak dewa bermain dengan nothing tulus take the game 1. Sang gladiator di game pertama mengamuk nampaknya, bahkan sang macan putih tidak bisa berkutik. 1-0 Israel. Dan bahkan permainan dari EVOS Glory pick off-nya tidak berjalan.